Oke guys, sekarang kita masuk ke dalam sesi pertanyaan followers. Ini bro, followers gue tanya, Cindo atau pribumi? Jawab cepat. Ini apa? Real ya, nggak dimodif ini tanya di IG gue. Iya. Cewek. Ya mantan gue sih udah pernah dua-duanya. Tapi lu prefer mana, Cindo atau pribumi? Ini follower yang tanya. Cindo aja kan. Tipe orang yang paling anti buat diajak temenan kok Andri? Orang yang negatif. Oh. Gue paling anti sama orang negatif. Contohnya gimana bro? Kayak misalnya nih kita ngomong ide bisnis, terus dia kayak, susah lah, nggak bisa lah, inilah. Pokoknya pesimis banget orangnya. Kayak moodnya juga nggak enak, auranya nggak enak gitu loh. Negatif lah. Jadi lu datang ini orangnya udah negatif gitu? Iya, udah kayak... Ada ya orang kayak gitu ya? Ada. Gue belum pernah Gue ketemu beberapa orang negatif. Kalau misalnya lu ngomong ide-ide gini, nggak bisa lah. Kalau segampang itu semua orang kaya. Ada bro yang kayak gitu. Ada gitu ya? Ada. Lu waktu ngajak gue kan gue gak gitu kan. Lu langsung jabarin, oke gas. Kalau lu kayaknya semuanya possible. Iya. Artinya Kita positif. jalan dulu, nanti Pikirin masalahnya, solusinya. di dalam perjalanan ada masalah, kita cari brainstorming dulu, solve-nya gimana. Tapi ada juga orang kan yang, nggak bisa lah, susah lah, inilah. Kalau segampang itu semua orang udah kaya. Kan ada juga gue ketemu yang kayak gitu. Gue negatif nih, gue udah males. Gue soalnya prinsipnya niru Mark Zuckerberg bro. Mark Zuckerberg itu pernah bilang, we move fast, we break things, nanti sepanjang perjalanan kita perbaikin itu. Gue setuju. Saham PRDL apakah bagus untuk jangka panjang? Menurut gue kalau saham-saham IPO ya trading aja lah. Oke, berarti not for investment dalam jangka mungkin kita bilangnya gini ya bro, kalau di industri kita, you trade small cap to get more Bitcoin kan. Berarti kalau di tempat lu, you trade PRDL to get more BMRI ya? Sebenarnya sama bro, sama. Oke. Jadi itu konsepnya guys ya, jangan dibalik ya. Dia tanya sendiri, dia jawab sendiri. Gue bantu jelasin bahasa awam ke follower bro. Benar. Terus, oh ya ini curang sekali bro. Kan gua udah masuk banyak nih, BMRI, Cebre, Jelly, PRDL. Pasti lu mau ngajak Bitcoin. Nah, kapan lu masuk Bitcoin nih? Ini ada yang baca tanya nih. otak dia udah kayak baca Beethoven. Ini follower gua juga tanya. Gak fair ya guys ya. Kapan Koko Andri beli Bitcoin nih? Ditanya nih. Kapan bro? Tunggu Bitcoin menghasilkan dividen kayak Mandiri. Oh, 12%. Lah, tapi kalau kita ngomong dividen nih bro ya. Ini gue udah tahu. matematika. Lu ngomong ininya kan, kursnya kan. Kursnya kan. Nah. Gue udah bisa baca otak dia. Kita bilang lah. Jeleknya itu Bitcoin naik cuma 8%. Bikin kursnya bagus terus. Nah ya, tapi kan berarti kan Bitcoin pun dividennya kalau di dividen kan udah di atas 12% kan bro? Kalau tahun ini iya. Iya kan. Tapi kita berharap Indonesia bisa jangan melemah terus. Ya udah, kapan lu beli Bitcoin berarti bro? Di harga berapa? Hah? Tahun depan. Tunggu dia 25.000 dikit lagi. Ya nggak bisa lah bro, 25.000 gila. Analisa kita bottom 59.000. Gabriel bisa bangkrut. Nggak bisa guys. Gabriel harga bottom gua soalnya 3 juta. Dia lebih pintar dari MicroStrategy guys. Nggak, tapi serius, lu harga menarik, lu mau masuk Bitcoin kapan? Atau sekarang bro? Abis ini gua bukan. Saham masih banyak yang menarik, jadinya tuh gua nggak sana dulu. Ini tidak fair guys. Masa gua udah masuk ratusan M di saham. Tapi bener kan, lu lihat saham gampang banget kan? Iya, memang gua akuin. Easy game. Easy karena jam 4 udah off, gila. Iya, dari jam kerjanya santai, gampang, terus lawan-lawannya nggak susah. Kalau kripto kan lawannya well betul. Gede-gede gitu loh. Jadi memang gua akuin lebih gampang bro dan lebih nyantai. Makanya gua bilang, gampang. Andri kok Sabtu Minggu pacaran, Gabriel masih kerja. Gabriel jangan ke industri saham, takutnya dia cepet kaya. Gua udah nyusul Porto Mandiri. Gua udah nyusul Porto Mandiri lu 50% kan. Bener. Harganya lebih bawah lagi, curang dia. AVG gua Mandiri lebih bawah dari dia. CBR juga lebih bawah. Dia shortcut dia. Iya, jalur VIP Koko Andri. Dia. Pertanyaan berikutnya, kok kapan nikah? Wah, kayaknya yang ngantri buat jadi bini lu ini banyak ya bro? Segera. Asal dapet yang cocok segera. Lu mau... Kalau dapet yang cocok tahun ini juga oke gas. Satu kan tapi bini ya? Satu. Gua pikir satu kan, aja udah setengah mati. Jangan. Lah kan, kalau berdua
berbusa menurut gue. Kan triliuner bro. Jangan capek. Satu ya. Satu. Kalau ada yang cocok ya. Kapan sih target lu? Lu kan umur udah Tapi ya 37 gue udah pengen serius sih, udah pengen settle down lah. Tapi cowok mah age like a fine wine ya bro. Kita kan semakin tua semakin seperti tapi anggur energi ya. berturun juga. Semangat kita berturun juga. Semangat apa nih? Semua. Iya. Gue udah tahu otak dia. Otak dia gue baca kayak bit over gampang deh. Gue pikir semangat apa? Oh, iya, Gue tahu nih menuju yang negatif-negatif. Semangat kerja maksudnya. Semangat kerja. Semangat pacaran. Betul. Kok cara mencari perusahaan yang multi backer? Tentu otomatis join Stockwise. Link di sini. Jangan lupa komisi saya ya. Oke, ini pertanyaan yang bagus. Dengan kondisi market sekarang, Porto Koko Andri Hakim saham berapa persen, cash berapa persen? Cashnya mungkin ada 30-40% ada kali. Oh, lu masih pegang cash 40% ya? banyak. Oh, berarti udah cut loss ya waktu itu? Iya, lu cut pegang loss. cash. Oh. Sebagian cut loss, sebagian gue kebetulan udah jual-jualin. Lu jual waktu peak kemarin atau Yang lu jual dalam pas posisi crash, rugi? Terus crash masih ada untung kan? Udah Oh, lu gua langsung jualin. Oh, oke. Yang rugi gue cut loss, yang masih ada untung gue TP. Untungnya gua masuk saham ketika merah. botol, Iya, gua botol. udah merah baru masuk gua. Kalau dia masuk ke Januari, gue bisa dikejar gabung. Andri gimana nih kurang minus 50%? Gua bakal minta rebus sama Koko Andri. Untungnya dia masuk yang pas udah Iya, untungnya udah bottom. udah diskon dia. Makasih Koko Andri. Nanti dikenalin lah dengan emiten-emiten maksudnya. Pikir mau dikenalin sama cewek lagi. Iya, boleh kalau mau. Meme-meme Surabaya. Surabaya. Pertanyaan berikutnya. Dari Porto Saham, lu posisi saham terbesar lu apa? Setahu gue ya BMRI kan ya? BMRI lah. Oke, salah yang satu kedua apa gede. bro? Ya CBRI juga gede. BMRI gede, CBRI gede. Dua itu lah paling gede sekarang. Jadi sekarang posisi saham yang paling besar yang lu pegang di Dua portfolio Mandiri sama CBRI ya? CBRI itu Oke. gede. Sekapal Sisanya- berarti kita. Sisanya ada lah. Berarti Porto gue ini mirroring lu ya bro ya sekarang ya? Iya, lu udah niru shortcut lagi dia. Udah niru jalan pintas. Iya. Mandiri gue udah 50% portonya dia. Iya. Gue usahakan semoga kekejar ya tahun ini ya. Waduh. Triliuner saham kayak Koko Andri ya. Apalagi kalau trip IPO, udah langsung ngejar dia. Wah, amin. Kok kalau nikah follower diundang nggak? Enggak, terlalu banyak. Berarti lu nikah mau intimate gitu ya? Bro? Takutnya ada yang jealous, ntar gue ditusuk lagi. Oh, iya. Ini kenapa pertanyaan yang di follower gue ini banyak yang nanya ceweknya Koko Andri? Kayaknya fans lu ini banyak bro, cewek-cewek bro. Waduh. Nah ini, ini menarik bro, karena kita kan sama-sama punya media bro. Dalam dunia saham bro, cara tercepat dapat berita gimana bro? Di luar Bloomberg Terminal ya. Kalau gue pakai ini sih, pakai apa? Pakai notifikasi dari Google. Jadi kita taruh keywords, kalau udah ini dia langsung dapat email terus. Nah, dapat emailnya cepet ya langsung kita blast ke media aja. Jadi cepet mirroringnya cepet. Oke. Jadi kalau menurut lu sendiri di dunia saham ini berita ini penting nggak bro? Penting, sangat penting. Sangat penting. Kalau lu tahu beritanya duluan, ya lu udah winning edge-nya duluan. Bahkan kalau bisa sebelum beritanya keluar, lu udah tahu duluan tuh lebih bagus lagi. Nah kalau itu dari networking. Iya. Oke. Net sebenarnya gue mau admit, lu cara cepet kaya di Indonesia itu nomor satu tuh sebenarnya bukan lu paling pinter. Lu paling jago networking sebenarnya. Oke, Tapi setuju kan? Setuju. kan? Tadi kita udah bahas ini off cam. Iya. Ada yang nggak bisa kita Networking publish. itu lebih Ya, cepat iya, kaya. betul. Gitu loh. Ordal guys. Oke, ini another question yang juga sering ditanya sama follower gue bro, mengenai Pani bro. Ada yang nyangkut di Pani bro, saran dari bro dengan kondisi market sekarang, cut loss, switch, or hold? Kalau gue sih jujur, gue punya Pani, gue udah TP ya. Oh, lu udah Di 15 ribuan gue udah TP. Sekarang kan dia crash balik ke 6 ribuan lagi ya. Ya. Sebenarnya Pani itu tadi goalnya tuh mereka mau masuk MSCI itu di harga awalnya sebelum dia red issue dia masuk MSCI itu di angka 25.000. Iya. Berikutnya itu dia masuk MSCI itu sebenarnya di harga 13.000. Makanya waktu dia udah lewat di 15.000, oh ini udah lewatin MSCI, gue jual di 15.000.
Nah, tapi kan sekarang dia turun lagi nih ke 6.000. Nah, tapi ada tapinya. MSCI ini sekarang dia belum mau nambah emiten baru, betul emiten ya. baru. Jadi menurut gua jadi pani ini jadi agak susah gitu loh. Ya jadi ya balik jawabannya kalau misalnya ada saham lain yang lebih bagus ya mungkin boleh dipindahin, cut loss pindah. Cut loss pindah ya. Yes, tapi kalau misalnya mau sabar nunggu ada berita MSCI ya boleh tunggu, tapi kita nggak tahu tunggunya berapa lama gitu.